Salat tahajud dan keutamaannya. Dalam Islam, kedekatan seorang hamba dengan Allah dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, seperti keadaan hati, waktu, dan amal ibadah. Berikut penjelasannya. 1. Dari sudut keadaan. Ketika bersujud dalam salat, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud. Maka perbanyaklah doa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Dalam sujud, seorang hamba meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu wajahnya, ke tanah sebagai bentuk ketundukan total kepada Allah. Ketika berdoa dengan khusyuk dan tulus, Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Quran Surat Al-Baqarah 186. Kedekatan ini terjadi saat hati penuh keyakinan dan ketulusan dalam berkomunikasi dengan Allah. 2. Dari sudut waktu. Sepertiga malam terakhir, Rasulullah SAW bersabda, Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dia berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberinya. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Waktu ini dianggap istimewa karena suasananya yang sunyi memungkinkan hamba lebih khusyuk. Saat puasa, khususnya menjelang berbuka, Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Tirmidzi. Puasa adalah bentuk pengabdian langsung yang menunjukkan kesabaran dan keimanan. 3. Dari sudut amal dan keadaan hati. Saat mengingat Allah, zikir. Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku. Niscaya aku ingat kepadamu. Quran Surah Al-Baqarah 152. Kedekatan dengan Allah bisa dirasakan saat hati dan lisan sibuk berzikir, mengingat kebesarannya. Ketika berserah diri tawakal, dalam kesulitan. Ketika seorang hamba benar-benar menyandarkan harapannya kepada Allah, dia merasakan kedekatan luar biasa. Allah berfirman, dan apabila aku menimpakan kesusahan kepada manusia, dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Quran Surat Yunus 12. Kedekatan dengan Allah bukan hanya soal tempat atau waktu, tetapi lebih kepada kondisi hati yang khusyuk, penuh keimanan, dan tunduk kepadanya. Kondisi ini bisa diraih melalui ibadah, doa, dan amal yang dilakukan dengan ikhlas, khususnya dalam momen-momen tertentu seperti sujud, sepertiga malam, atau saat menghadapi kesulitan. Pada saat sujud dalam sholat, seseorang dikatakan paling dekat dengan Allah karena kondisi tersebut merupakan bentuk penghormatan, ketundukan, dan penghambaan yang paling tinggi dari seorang hamba kepada Tuhannya. Berikut adalah penjelasan dan dalil yang mendasarinya. 1. Bentuk ketundukan total. Sujud adalah keadaan fisik di mana seseorang meletakkan bagian tubuh yang paling mulia, yaitu dahi, ke tanah. Ini melambangkan penghinaan diri di hadapan Allah sebagai wujud ketundukan dan pengakuan akan kebesarannya. Dalam Islam, kedekatan dengan Allah sering dikaitkan dengan sikap hati yang tunduk, rendah hati, dan berserah diri. Dalilnya, Rasulullah SAW bersabda, keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika ia sedang sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. No. 482. 2. Kondisi khusyuk dan ikhlas. Ketika sujud, seseorang dalam keadaan rendah hati, penuh khusyuk, dan menghilangkan rasa sombong. Dalam posisi ini, seseorang secara fisik dan batin menunjukkan ketundukan total kepada Allah. Ini membuat sujud menjadi momen paling spiritual dalam sholat. Allah berfirman, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Quran Surat Taha 14. Mengingat Allah dengan khusyuk saat sujud mempererat hubungan hamba dengan Allah. 3. Momen doa yang mustajab. Sujud adalah waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa karena pada saat itu seseorang paling dekat dengan Allah. Dalam posisi ini,
hati lebih tulus dan fokus dalam menyampaikan permohonan kepadanya. Dalilnya, adapun ketika sujud, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, karena sangat layak untuk dikabulkan. Hadis riwayat Muslim, nomor 479. 4. Mengikuti contoh para nabi. Para nabi, termasuk Nabi Muhammad S.A.W., memperbanyak sujud dalam ibadah mereka sebagai bentuk kedekatan dengan Allah. Dalam banyak riwayat, sujud disebut sebagai salah satu amal yang dicintai oleh Allah. Allah berfirman, dan bersujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Allah. Quran Surat Al-Alaq 19. Ayat ini menunjukkan bahwa sujud adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulan, sujud menjadi momen paling dekat dengan Allah karena merupakan simbol ketundukan total, kondisi khusyuk yang sempurna, serta waktu yang dianjurkan untuk memperbanyak doa. Dengan melaksanakan sujud dengan ikhlas dan khusyuk, seorang hamba menegaskan hubungan spiritualnya dengan Allah.